Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini satu pedoman. Pedoman, kenapa? Karena kalau orang itu belum bisa melayani dirinya sendiri, dia tidak akan mampu bisa melayani orang itu dengan tulus. Berarti tampak bahwa orang itu sudah utuh kepribadiannya. Dalam dia bisa melayani dirinya sendiri, maka dia akan mampu untuk melayani orang lain. Di situ menjadi tampak orang itu menjadi pelayan itu adalah dia mampu menerima kekurangan dirinya sendiri, baru nantinya dia akan mampu menerima kekurangan orang lain. Sedangkan yang istilahnya itu yang disindir oleh Tuhan Yesus adalah orang Farisi itu, dia mampu untuk mengajarkan tetapi sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena dia hanya mampu untuk memerintah. Dia memerintah tetapi perintahnya itu tidak mampu dia lakukan. Dia belajar kitab suci, membuka seluruh hukum-hukum Allah. Dia hafal betul letaknya di mana, tetapi dia tidak melakukannya. Karena kemampuan dia hanya baru berbicara, tahap berbicara. Tahap menguraikan hukum-hukum Tuhan. Dan semua adalah hal-hal yang baik. Dan kalau didengar kata-kata itu memang ini adalah hal yang benar. Tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Artinya kemampuannya itu hanya mampu sampai pada tahap cerdas, dicerendasi otaknya saja. Tetapi dalam tindakan nyata, leher ke bawah, dia tidak melakukannya. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih, maka Tuhan, walaupun Tuhan mengkritik orang Farisi, tapi Tuhan sebetulnya masih memujinya juga. Memujinya apa? Turutilah apa yang dikatakannya. Artinya apa? Yang dikatakannya itu ada unsur kebenaran. Tuhan tetap memuji itu, walaupun Tuhan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Nah, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya tanpa kita sadari, hal itu juga sering kali kita lakukan sebetulnya. Anda lihat saja, setiap kali saya tanya, pernah memberi nasihat kepada anak? Ya. Apakah pernah nasihat itu konsekuen, sudah dituruti, dilakukan?
nasihat seperti yang dikatakan kepada anak panjenengan. Beberapa orang mengatakan, ya kadangkala, ya sebagian, ya belum sepenuhnya gitu. Jadi kita sependek kata juga seringkali hanya memberikan nasihat. Tetapi dalam melakukannya belum sepenuhnya. Nah, Ibu Bapak, lalu sekarang kalau kita bisa melihat ini adalah hal yang praktis. Sekarang berhubungan dengan sabda Allah. Sabda Allah kita geluti, sabda Allah kita baca, sabda Allah kita hafal betul. Tetapi apakah kita juga konsekuen dalam melakukannya? Ini juga yang dikritik untuk diri kita. Maka Tuhan Yesus itu disebut dengan penyempurnaan dari perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu isinya kan nubuat-nubuat. Sabda Allah begini. Allah mengharapkan seperti itu. Dan dalam hidup Tuhan Yesus itu ada pemenuhan janji atau nubuat Allah itu. Atau nubuat yang dikatakan oleh para nabi itu yang berasal dari Allah. Wujudnya apa? Karena Tuhan Yesus melakukannya secara konkret apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Maka dia dikatakan sebagai pemenuhan itu, penyempurnaan. Maka kita pun diharapkan mampu untuk melakukan hal yang sama. Sabda itu sudah kita renungkan dan hidup ini itu harus menjadi perwujudan dari sabda itu. Apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, hendaknya ada kesesuaian dengan rencana Tuhan itu. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau seperti itu, kita bisa melakukan yang terbaik, maka dalam kehidupan ini, pikiran kita, hati kita, itu fokusnya melulu kepada Allah. Karena kita tidak berangkat dari hafalan kitab suci, tapi berangkat dari Allah sendiri. Sehingga doa yang kita ungkapkan ini betul adalah ungkapan dari hati yang paling dalam. Karena kalau hanya omongan saja dan hidup ini belum menjadi perwujudan dari sabda Tuhan, maka doa itu baru berupa hafalan. Kenapa? Karena kita belum melakukannya. Mungkin juga doa baru selesai tahap membaca doa. Bukan kita juga mewujudkan doa itu sendiri. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka sabda Tuhan yang agak panjang karena 12 ayat pada hari ini, itu sebetulnya mau mengajak kepada kita semua. Jadilah kita belajar untuk memadukan pikiran, hati, dan tindakan kita ini dengan apa yang kita imani. Sehingga iman tidak hanya selesai hanya dengan kata-kata. Karena seringkali kata-kata kan hanya selesai dengan doa saja. Tetapi dengan perwujudan nyata dalam hidup kita. Selamat merenungkan.